Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi matematika SMA kelas 12. Di sini matematika lanjut ya. Bab yang pertama geometri analitik. Dengan tujuannya atau harapannya kalian dapat menentukan persamaan lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Jika diketahui persamaan lingkaran, kalian dapat menentukan elemen-elemen lingkaran seperti pusat dan jari-jari lingkaran. Kemudian kalian juga dapat menentukan kedudukan atau posisi garis terhadap lingkaran. Kalian dapat menentukan persamaan garis singgung lingkaran. Kalian dapat menentukan unsur-unsur elips, parabola, dan hiperbola seperti titik fokus, titik pusat, dan asimptot. Memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Memecahkan masalah kontekstual yang berhubungan dengan garis singgung elips, parabola, dan hiperbola. Lingkaran dan garis singgung lingkaran. Perlu diketahui dulu definisi dari lingkaran. Lingkaran adalah kurva tertutup dan semua titik pada garis tersebut memiliki jarak yang sama dengan titik pusat. Garis melengkung pada definisi ini dapat diartikan dengan kurva tertutup, sehingga lingkaran ini dipandang sebagai suatu bangun pada bidang datar atau pada dimensi 2. Nah, seperti ini ya. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa titik tertentu atau pusat lingkaran pada P, X, Y, sedangkan jarak yang sama atau jari-jari adalah R. Ini pusat lingkarannya, nah ini jari-jarinya atau jaraknya. Kemudian persamaan lingkaran dengan pusat 0, dengan pusat O 0,0 dari segitiga OA aksen yang merupakan segitiga siku-siku diperoleh bahwa OA kuadrat sama dengan OA aksen kuadrat plus A aksen A kuadrat. Telah diketahui bahwa panjang OA adalah jari-jari atau R. Nah, panjang OA aksen ini adalah X dan panjang AA aksen adalah Y, sehingga OA kuadrat sama dengan OA kuadrat plus A aksen A kuadrat dapat dinyatakan dengan R kuadrat OA ini kan R, maka R kuadrat sama dengan OA aksen X kuadrat plus A aksen atau Y kuadrat nih. Karena A adalah sembarang titik yang diambil pada lingkaran, maka persamaan R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat dapat digenerasi untuk semua titik pada lingkaran. Sehingga persamaan lingkaran dengan pusat O dan jari-jari R adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, langsung ke contohnya. Jika suatu lingkaran ini berpusatnya di O dan jari-jarinya R sama dengan 6, maka langsung saja ke X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R-nya kan tadi 6 kuadrat, hasilnya adalah 36. Kemudian persamaan lingkaran dengan pusat P, A, B. Q kuadrat sama dengan Q aksen P kuadrat plus Q aksen Q kuadrat. Nah, PQ itu jari-jari atau R. Q aksen P adalah X min A dan PQ adalah Y min B. Sehingga segitiga PQ kuadrat, ini segitiga PQ kuadrat sama dengan Q aksen P kuadrat plus Q aksen Q kuadrat. Nah, R kuadrat sama dengan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Contohnya ya, berpusatnya P 1,2 dan jari-jarinya itu 6. Nah, nilai A-nya itu kan 1. Nih, dari ini A, B. 1 A dan B-nya itu 2. Selain itu, diketahui pula jari-jari lingkarannya itu 6. Berarti tinggal masukkan saja X min A, X min 1 kuadrat plus Y min B, Y min 2 kuadrat sama dengan 6 dikuadratkan, hasilnya adalah 36. Kemudian bentuk umum persamaan lingkarannya, yaitu
tadi kan pusat PA, B kan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Nah, kemudian ini juga sama. Begitu pula pada persamaan nih ya. X plus 5 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 9. Itu identik dengan persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama plus 10 X min 4Y plus 20 sama dengan 0. Nah, dari contoh ini dan ini akan menghasilkan X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 4Y min 31 sama dengan 0. Dan X kuadrat plus Y kuadrat plus 10X min 4Y plus 20 sama dengan 0. Maka dari sini dapat disimpulkan X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0, di mana A, B, dan C ini adalah bilangan real. Nah, bentuk persamaan ini menjadi bentuk persamaan umum lingkaran. Contohnya, tentukan persamaan umum lingkaran apabila lingkarannya ini memiliki jari-jarinya 3 dan berpusatnya di min 1,2. X plus 1 kuadrat X kali kuadrat X dikuadratkan X kuadrat plus 1 kuadrat 1 plus Y kuadrat min 2 kuadrat 2. Jadi seperti ini. Nah, jadi bentuk persamaan umum lingkaran dengan pusat min 1,2 dan jari-jari 3 akan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 4Y min 4 sama dengan 0. Nah, kedudukan suatu titik terhadap lingkaran. Nanti ada titik A, X, Y ini di dalam lingkaran. Di dalam lingkaran, jika kurang dari 0 atau negatif, K-nya A, X, Y ini kurang dari 0. Nah, contohnya, selidiki apakah titik A 5,2 berada di dalam lingkaran L sama dengan X min 6 kuadrat plus Y plus 5 kuadrat sama dengan 16. Syarat bahwa suatu titik berada di dalam lingkaran adalah nilai titik kuasa titik bernilai negatif. Pada contoh soal diketahui bahwa titiknya adalah 5,2 dan persamaan ini sehingga KA 5,2 5 min 6 kuadrat plus min 2 plus 5 kuadrat min 16 sama dengan min 1 kuadrat plus 3 kuadrat min 16. Ini kan hasilnya min 6 itu kurang dari 0. Jadi titik A ini berada di dalam lingkaran. Karena KA 5,2 itu kurang dari 0. Kemudian titik A, X, Y pada lingkaran. Pada lingkaran itu berarti sama dengan 0 nilai K-nya ya. Selidiki apakah titik A 8,5 berada pada lingkaran L sama dengan X min 6 kuadrat plus Y plus 5 kuadrat sama dengan 4. Syaratnya kan tadi sama dengan, maka ini KA 8,5 ini ya. Sama dengan 8 min 6 kuadrat plus min 5 plus 5 kuadrat min 4 sama dengan, ini kan dihasilkannya 2 kuadrat, ini 0 min 4, 2 kuadrat min 4 sama dengan 0, jadinya berada pada lingkaran. Titik A, X, Y di luar lingkaran jika K-nya ini lebih dari 0. Nah, titiknya 4,3. Nah, lingkarannya X min 6 kuadrat plus Y plus 5 kuadrat sama dengan 16. Maka tinggal mengganti saja X-nya menjadi 4, Y-nya menjadi 3. Jadi seperti ini. Kemudian dihasilkannya 52. 52 ini kan lebih dari 0, maka berada di luar lingkaran. Kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, ini. Misalkan diketahui persamaan garis G adalah Y sama dengan MX plus K dan persamaan lingkarannya R sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Substitusikan persamaan garisnya ini ke persamaan lingkarannya sehingga diperoleh nanti X kuadrat plus MX plus K kuadrat plus AX plus B dalam kurung MX plus K plus C sama dengan 0.
Jadi kan nanti x kuadrat plus m kuadrat x kuadrat plus 2mxk plus k kuadrat plus ax plus bmx plus bk plus c. Nah, nanti akan diperoleh hasilnya ini ya. Dan dari persamaan ini diperoleh persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan koefisiennya a ini 1 plus m kuadrat. Nah, b sama dengan 2mk plus a plus bm dan c nya ini k kuadrat plus bk plus c. Kemudian persamaan garis singgung lingkaran. Jika titik singgungnya itu telah ditemukan ya. Perhatikan segitiga PT aksen T sehingga kemiringannya atau M gradien PT sama dengan Y1 min B per X1 min B. Karena garis PT dan garis G tegak lurus maka gradien PT kali gradien G sama dengan min 1 sehingga Y1 min B per X1 min A kali MG sama dengan min 1 atau MG sama dengan min X min A per Y1 min B. Persamaan garis G sendiri dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan Y min Y1 sama dengan MG kali X min X1 sehingga Y min Y1 sama dengan min X1 min A per Y1 min B kali X min X1. Nah, ini ya. Y min Y1 kali Y1 min B. Ini dipindah luaskan. Sama dengan min X1 min A kali X min X1. Nah, kemudian kalikan ke dalam ya menjadi Y1 min YB min Y1 kuadrat plus BY1 sama dengan min X1 plus X1 kuadrat plus AX plus min AX1 X1 kuadrat plus Y1 kuadrat sama dengan YY1 min YB plus BY1 plus XX1 plus AX1 min AX. Nah, kemudian dengan manipulasi aljabar maka nanti akan diperoleh R kuadrat sama dengan X min A kali X1 min A plus Y min B kali Y1 min B. Nah, langsung ke contoh soal. Luas lingkarannya X plus 2 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 16. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran jika melalui titiknya min 1,5. Ya. Maka X min A kali X1 min A plus Y min B kali Y1 min B sama dengan R kuadrat menggunakan rumus ini. Dengan tapi A-nya ini adalah 2 ya. Dari sini A, B. Maka langsung substitusikan saja X plus 2 kali min 1. Min 1-nya dari sini. X1. Nanti ini sebagai Y1. Min 1 plus 2 plus Y min 3 kali 5 min 3 sama dengan 16. R-nya 16. X plus 2Y min 20 sama dengan 0. Jawabannya ya. Kemudian kemiringan garis singgung M lingkaran telah ditentukan. Jika kemiringan garis singgungnya telah ditentukan ya. Ini rumusnya adalah A sama dengan X kuadrat plus M kuadrat dan B-nya ini adalah 2mn dan C-nya sama dengan N kuadrat min R kuadrat. Nah, contohnya ya, tentukan persamaan garis singgung lingkaran L sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 jika mempunyai kemiringannya 2. Maka N sama dengan plus minus akar R kuadrat dalam kurung M kuadrat plus 1 sama dengan plus minus akar 2 kuadrat kali 2 kuadrat plus 1 sama dengan plus minus 2 akar 5. Maka diperoleh N1-nya ini 2 akar 5 dan N2-nya adalah min 2 akar 5 karena dari plus minus ini bisa menjadi positif 2 akar 5 dan minus 2 akar 5. Jadi persamaan garis singgung lingkaran L sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 dengan kemiringan 2 adalah Y sama dengan 2X plus 2 akar 5 dan Y-nya itu 2X min 2 akar 5. Nah, kemudian sebuah titik di luar lingkaran yang telah ditemukan.
Ini rumusnya ya, persamaan lingkaran dan persamaan garis polar. Kemudian langsung ke contoh soal saja ya. Tentukan persamaan garis singgung suatu lingkaran L sama dengan X plus 2 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 16 yang melalui titik A 2,3. X plus 2 kali 2 plus 2 plus Y min 1 kali 3 min 1 sama dengan 16. X plus 2 kali 4. 2 plus 2, 4 ya. Plus Y min 1, 3 min 1, 2 sama dengan 16. Kalikan ke dalam 4X plus 8 plus 2Y ya, 2Y min 2. Nah, ini 16-nya pindah luas, min 16 sama dengan 0. 4X 2Y 8 min 2 min 16, ada hasilnya adalah min 10 sama dengan 0. Dapat pula dinyatakan dengan Y sama dengan 5 min 2X ya. Substitusikan persamaan Y sama dengan 5 min 2X ke persamaan lingkaran, maka diperoleh X plus 2 kuadrat plus 5 min 2X min 1 kuadrat sama dengan 16. X plus 2 kuadrat plus 4 min 2X kuadrat sama dengan 16. Maka X kuadrat plus 4X plus 4 plus 16 min 12X plus 4X kuadrat min 16 sama dengan 0. 5X kuadrat min 12X plus 4 sama dengan 0. Nah, ini difaktorkan menjadi 5X min 2 kali X min 2 sama dengan 0, sehingga diperoleh X1 nya itu 2/5 atau X2 nya sama dengan 2. Untuk X sama dengan 2/5. Ini substitusikan X min A, X1 min A ya ke persamaan ini. X min 3, 2/5 min 3 plus Y min 1, 21/5 min 1 sama dengan 16. Nanti kan akan dihasilkan 3X plus 4 Y min 18 sama dengan 0. Nah, kemudian ada pula kedudukan dua lingkaran. Irisan kerucut parabola, elips, hiperbola, dan parabola. Untuk parabola, Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat plus X kuadrat plus C dengan kurva berbentuk ini ke bawah ya, atau berbentuk melengkung ke atas. Definisi parabola. Parabola merupakan tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap titik tertentu selalu sama. Dan persamaan parabolanya. Persamaan parabola berpuncak 0, 0,0 dan sumbu simetris adalah Y sama Y, X sama dengan 0. Nah, yaitu persamaan parabola X kuadrat sama dengan 4PY dengan titik fokusnya 0,P dan persamaan direktrisnya Y sama dengan min P atau Y sama dengan P. Nah, titik potong sumbu simetris dengan garis direktrisnya, dengan kata lain puncak P X, Y sama dengan 0, P plus minus P per 2 sama dengan 0,0. Kemudian persamaan parabola berpuncak O 0,0 dan sumbu simetris adalah sumbu X, Y sama dengan 0. Ini sama ya, Y kuadrat sama dengan 4PX. Persamaan parabola dengan puncak H, M, N. Nah, ini ada berapa kasus? Ini 2 kasus ya. Dengan kasus pertama ini, persamaan parabolanya X min M kuadrat sama dengan 4P Y min N. Dengan kasus kedua, Y min N kuadrat sama dengan 4 X min M kali P. Nah, contoh, jika sebuah parabola memiliki titik puncak 2,3 dan titik fokus 1,3, tentukan persamaan parabolanya Y min 3 kuadrat. Dari sini ya, sama dengan 4 min 4 X min 2 kali 1 Y kuadrat min 6Y plus 9 sama dengan min 4X plus 8 Y kuadrat min 6Y min 4X plus 1 sama dengan 0.
Kemudian elips, definisinya adalah kumpulan titik-titik dalam bidang datar yang jumlah jarak kedua titik tertentu selalu sama. Kedua titik tersebut disebut dengan titik fokus. Nah, ini ya gambar elipsnya. Kemudian unsur-unsur elips. Nah, banyak sekali ya. Kemudian persamaan elipsnya. Nih, persamaan elipsnya x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Persamaan elips dengan pusat O 0,0 dan sumbu mayornya adalah sumbu Y. Ini ya. Persamaan x kuadrat per b kuadrat plus y kuadrat per a kuadrat sama dengan 1. Dengan fokus elipsnya misalnya 0 plus minus c dengan c kuadrat sama dengan a kuadrat min b kuadrat. Pusat elips terletak pada titik pusat koordinat yaitu O 0,0. Puncak elipsnya adalah titik 0 plus minus a. Panjang sumbu mayor adalah 2a sedangkan panjang sumbu minor adalah 2b. Eksentrisitas sama dengan c per a, maka a kuadrat min b kuadrat akar ya per a. Persamaan garis direktrisnya adalah L sama dengan Y sama dengan A kuadrat per C dan L aksen sama dengan Y sama dengan A min A kuadrat per E. Panjang latus rektumnya L sama dengan 2B kuadrat per A. Kemudian persamaan elips dengan pusat P M, N dan sumbu mayornya sejajar sumbu X. Kemudian ada pula pusat P, M, N dan sumbu mayornya sejajar sumbu Y. Oke, ini ya persamaannya. Langsung saja ke contoh soal saja ya. Tentukan persamaan elips dengan pusatnya O 0,0, fokusnya 4,0 dan 4 min 4,0 serta sumbu mayornya adalah 12. Nah, persamaannya kan ini ya. Pada contoh itu kan 4,0 dan min 4,0 sehingga C-nya itu sama dengan 4. Selain itu diketahui pula bahwa sumbu mayornya adalah 12 sehingga 2A sama dengan 12. Dengan kata lain bahwa A sama dengan 6. Setelah diperoleh C sama dengan 4 dan A sama dengan 6, maka B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat, yaitu A-nya itu kan 6, berarti 6 kuadrat min C-nya itu 4 kuadrat sama dengan 20. Jadi persamaan elipsnya adalah X kuadrat per 36 plus Y kuadrat per 20 sama dengan 1. Kemudian hiperbola merupakan sebuah kurva yang dibentuk oleh perpotongan dua kerucut yang berlawanan dan bidang yang memotong setengah dari kerucut tersebut. Hiperbola merupakan tempat lintasan titik-titik dengan eksentrisnya lebih besar dari 1. Selain itu, ada definisi lain yang menyatakan bahwa hiperbola adalah himpunan titik-titik yang jarak antara dua titik tertentu pada bidang selalu sama. Nah, dari gambar di atas ini dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari pembentukan hiperbola, garis yang melalui kedua fokus disebut dengan sumbu utama atau sumbu mayor, kemudian garis yang melalui pertengahan serta tegak lurus dengan sumbu mayor disebut dengan sumbu sekawan atau sumbu konjugasi atau sumbu minor. Titik potong kedua sumbu tersebut disebut pusat hiperbola. Puncak hiperbola adalah titik potong kurva hiperbola dengan sumbu utama. Kemudian hiperbola itu mirip dengan parabola, bedanya parabola hanya terdiri atas satu kurva, sedangkan hiperbola terdiri dari dua kurva yang masing-masing kurva disebut dengan cabang. Nah, suatu hiperbola juga memiliki dua buah asimptot berupa garis lurus. Asimptot hiperbola ini garis lurus yang semakin lama semakin didekati oleh garis lengkung atau kurva pada hiperbola, tetapi garis lurus dan kurva tidak pernah berpotongan di satu titik. Nah, kemudian untuk persamaannya ada di titik pusat O 0,0 dan fokusnya terletak di sumbu X. Nah, kemudian ada juga pusatnya O 0,0 dan fokusnya terletak di sumbu Y. Juga ada sumbu utama sejajar sumbu X. Juga ada
pusatnya P, M, N, dan sumbu utamanya sejajar sumbu Y. Nah, contoh soal saja ya. Tentukan unsur-unsur hiperbola yang terdiri dari titik pusat, titik fokus, titik puncak pada sumbu utama dan asimptot untuk persamaan hiperbola x kuadrat per 9 min y kuadrat per 16 sama dengan 1 dan 9y kuadrat min 16x kuadrat sama dengan 114. Untuk yang bagian A terlebih dahulu, x kuadrat per 9 min y kuadrat per 16 sama dengan 1 diperoleh A kuadratnya ini akan 9 atau A sama dengan 3 dan B kuadrat sama dengan 16 atau B nya sama dengan 4 sehingga C akar 9 plus 16 sama dengan 5. Titik pusat pada O 0,0 fokus pada min 5,0 dan 5,0 titik puncaknya pada min 3,0 dan 3,0. Sumbu utama sejajar sumbu X dengan panjang 6. Nilai eksentrisitas E sama dengan C per A 5/3 persamaan direktris X sama dengan 9/5 dan X sama dengan min 9/5. Panjang latus rektum adalah 2B kuadrat per A sama dengan 2 kali 4 kuadrat per 3 sama dengan 32/3. Persamaan asimptotnya adalah Y sama dengan 4/3X dan Y sama dengan min 4/3X. Kemudian ada garis singgung pada irisan kerucut, parabola, elips, dan hiperbola. Ini ya data gurunya juga. Tentukan persamaan dari garis singgung y kuadrat sama dengan 2x pada titik A 2,-2. Nah, dari prinsip ini ya atau rumus ini kita substitusikan saja langsung min 2 kali y sama dengan 2x plus 2 per 1, maka akan didapatkan min 2y sama dengan 2x plus 4 atau dapat pula dinyatakan dengan 2x plus 2y plus 4 sama dengan 0. Kemudian menentukan persamaan garis singgung dengan kemiringan M dan pada irisan kerucutnya. Contoh soal, tentukan persamaan garis singgung hiperbola 4x kuadrat min 9y kuadrat sama dengan 36 yang tegak lurus dengan garis x plus 4y plus 10 sama dengan 0. Langkah pertama, menentukan kemiringan garis singgung. Karena garis singgung hiperbola tegak lurus terhadap x plus 4y plus 10 sama dengan 0, maka mg dalam kurung min 1/4 sama dengan min 1 atau mg nya itu sama dengan 4. Nah, persamaan garis singgungnya kan ini. Jika disubstitusikan akan menghasilkan y sama dengan 4x plus c. Kemudian substitusikan juga akan menghasilkan ini dengan memperhatikan bentuk persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dari persamaan ini min 140x kuadrat min 72 cx min 9 c kuadrat sama dengan 0 diperoleh bahwa a nya itu min 140, b nya min 72 c dan c nya itu min 9 c kuadrat. Dengan menggunakan syarat d nya itu sama dengan 0 diperoleh d sama dengan b kuadrat min 4 ac sama dengan min 72 c kuadrat min 4 kali min 140 kali min 9 c kuadrat sama dengan 5184 c kuadrat min 5040 c kuadrat. Substitusikan c nya sama dengan 0 pada persamaan y sama dengan 4x plus c sehingga persamaan garis singgungnya adalah y sama dengan 4x. Kemudian menentukan persamaan garis singgung melalui titik keluar di irisan kerucut. Itu ya, ada latihan soalnya, ada contoh soalnya juga. Mungkin sekian pembahasan pada materi matematika lanjut kelas 12 ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.